Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih kami beribadah kepada Tuhan di tahun yang baru pada tanggal 1 Januari 2023. Engkau sudah memimpin kami sepanjang tahun 2022. Dan sekarang kami berdiri di awal tahun 2023 untuk terus melayani Tuhan, untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, berkati kami masing-masing, berikan kami konsentrasi yang penuh, dan biarlah kami boleh pulang membawa berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya khusus berkhotbah dalam rangka kita memperingati tahun baru sekaligus kebaktian minggu. Dan firman Tuhan yang dibacakan tadi itu dari Mazmur pasal yang ke-90. Biasanya kalau tahun baru orang itu membuat resolusi ya. Resolusi itu komitmen baru. Apa yang salah-salah yang diperbuat pada tahun 2020 pada tahun yang sebelumnya itu kemudian ingin ditinggalkan, ya, ingin dihapus dari ingatan mereka dan lain sebagainya, lalu membuat komitmen yang baru di tahun yang baru. Tetapi sering-sering komitmen yang dibuat itu tidak pernah dilakukan. Misalnya tahun baru saya minimal sehari berdoa setengah jam. Ya, kalau selama ini jarang berdoa, kadang-kadang hanya berdoa 1-2 menit. Ya, sekarang saya mau komitmen setengah jam dalam satu hari pada saat bangun pagi. Tapi itu tinggallah resolusi, ya, yang tidak pernah dijalankan. Dan di sini sebetulnya kita sedang berbohong kepada Tuhan, ya. Seperti orang membuat nazar. Tahu nazar, ya? Orang Kristen tidak perlu bernazar, ya. Kenapa? Karena kalau engkau tidak memenuhi nazarmu, itu berbuat dosa kepada Tuhan. Ya, ada orang yang mungkin belum bekerja, nanti dia berpikir, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, nanti 5 bulan pertama gaji saya serahkan ke gereja. Itu nazar. Tapi begitu terima gaji pertama, gajinya besar, uangnya banyak, sudah bingung dia. Ini saya kasih apa enggak? Ini 5 bulan ini, bukan hanya 1 bulan, 5 bulan, ya. Itu dalam perjanjian lama itu ada istilah persembahan sulung, ya. Itu hasil pertama. Saudara kalau kerja, gaji pertama itu persembahan sulung, ya. Di gereja-gereja Protestan juga masih memperlakukan itu, ya. Tapi saudara, kalau saudara kurang iman, sebaiknya tidak usah bernazar apapun kepada Tuhan, ya. Ya, adalah lebih baik Anda sudah kerja, langsung bergumul, serahkan gaji pertama ke gereja. Daripada jauh-jauh hari, Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan, nanti gaji pertama sampai gaji yang kelima saya serahkan kepada Tuhan, tapi itu enggak dilakukan dan itu dosanya besar sekali. Itu dosanya besar sekali, ya saudara. Jadi ada banyak orang membuat janji-janji, ya, membuat bahkan semacam nazar, ya, di tahun yang baru harus begini, harus begitu. Tetapi yang terpenting bukan itu sebetulnya. Yang paling penting di tahun yang baru adalah bagaimana kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Tidak usah buat janji apapun, tetapi lakukan saja firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Itu yang penting, ya. Tidak usah buat janji-janji seperti itu orang-orang yang terjun di politik. Nanti kalau saya dipilih jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi presiden, nanti akan begini, omong kosong semua. Setelah jadi, nggak pernah dijalankan, ya. Tapi kalau presiden yang sekarang ini banyak jalannya itu. Banyak jalannya, ya, ada hasilnya, ya. Walaupun ada hal-hal tertentu yang belum berhasil, tapi ada hasilnya, ya. Tetapi kebanyakan orang-orang politik itu janji ini janji itu tidak ada hasil itu.
Tidak ada hasilnya, itu omong kosong tok itu ya. Nah, kita kepada Tuhan tidak seperti itu saudara ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita lebih melayani Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi di tahun yang baru ya. Nah, di dalam Mazmur yang kita baca tadi, yang sudah dibacakan tadi, Mazmur pasal 90, itu ada beberapa bagian yang saya kira kita perlu secara ringkas merenungkan di dalam memperingati tahun baru kali ini ya. Yang pertama ayat 1 dan 2, di situ Musa penulis Mazmur ini menulis bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kami. Maksudnya kami, Musa orang Israel, Musa dan orang Israel ya, adalah tempat perteduhan kami turun temurun ya. Dan kalau kita percaya bahwa firman Allah ini juga diberikan kepada kita, gerejanya bukan hanya kepada Musa dan orang Israel, yaitu gereja perjanjian lama, tapi gereja yang kudus dan am, maka ini juga untuk kita ya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Ini adalah satu ayat yang betul-betul memberikan pengharapan ya, satu ayat yang betul-betul memberikan satu penghiburan bagi orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan. Saudara, kalau baca-baca berita ya, makanya jadi orang Kristen itu jangan buta ya. Karl Barth, seorang teolog neo-ortodoks ya, teologinya salah itu, saya kritisi teologinya ya, tapi dalam satu hal ini dia benar ketika mengatakan orang Kristen itu harus membaca dua buku. Harus membaca dua buku. Pertama harus baca Alkitab supaya tahu firman Tuhan. Yang kedua harus baca koran. Ya, kenapa harus baca koran? Supaya tahu situasi sekitarnya, supaya tahu dunia ini seperti apa. Karena engkau menjadi orang Kristen hidup di dunia ini. Ya. Berjuang di dunia ini, mengaplikasikan firman Tuhan di dunia ini. Maka harus membaca koran, artinya harus melihat dunia ini. Ya, tidak harus koran ya, koran kertas sekarang tidak laku lagi kan. Ya, Anda tinggal Google, itu langsung muncul nanti berita-berita kan di HP saudara, atau nonton televisi ya. Jadi kita harus melihat dunia ini. Nah, kalau saudara membaca berita-berita sekarang, itu pemerintah sendiri sudah mengatakan tahun 2023 itu ada krisis ekonomi, ya, ada resesi, ya, ekonomi, krisis ekonomi begitu. Maka saudara, itu artinya apa? Ya, bisa jadi nanti harga barang-barang kebutuhan pokok itu naik semua. Ya, orang mau berusaha, beli bahan-bahan, mau dijual kembali, sudah mahal, untungnya sedikit, mungkin tidak bisa usaha lagi ya. Bisa-bisa banyak pengusaha itu nanti, terutama yang kecil-kecil, bangkrut saudara ya. Jadi memang sudah ada berita-berita ada krisis ekonomi di tahun 2023 ya. Tetapi bagi kita orang Kristen, krisis itu selalu ada. Mungkin untuk tahun yang lalu krisis satu aspek tertentu yang lebih besar dan yang lain lebih kecil. Mungkin tahun ini yang lainnya itu lebih besar, yang lebih besar tahun lalu itu sudah kecil. Jadi krisis selalu ada, kesulitan selalu ada, penderitaan selalu ada. Ya, tidak pernah orang Kristen itu memikirkan dunia ini yang kita hidupi sekarang ini lepas dari kesulitan, lepas dari penderitaan. Tidak ada itu. Penderitaan selalu ada, kesulitan selalu ada. Maka krisis pasti selalu ada. Ya, maka yang memberikan penghiburan bagi kita di tengah-tengah krisis itu adalah fakta bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kita turun temurun. Sangat-sangat layak dipercaya, sangat-sangat layak disandari. Kalau Anda bersandar kepada manusia, dia sudah tidak punya uang lagi, saudara habis. Saudara bersandar kepada jabatan famili saudara, jabatan teman-teman saudara, yang mungkin bisa membela saudara ketika saudara berada dalam kesulitan. Ketika dia sudah tidak berjabatan lagi, saudara habis.
Saudara bersandar pada orang kaya, pada tentara berpangkat, pada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ketika dia sudah tidak menjabat, saudara sudah kehilangan sandaran. Celakalah mereka yang bersandar kepada manusia. Celakalah mereka yang bersandar kepada sesamanya, karena sesamanya itu sama saja dengan dirinya, tidak berbeda. Dia juga rapuh. Dia juga kalau kecelakaan di jalan mati juga, ditembak orang mati juga, kena serangan jantung mati juga, kena penyakit mati juga. Presiden sama, raja sama, kaisar sama. Kita tidak bisa bersandar kepada manusia sama sekali. Celakalah orang yang bersandar kepada manusia. Celakalah orang yang bersandar kepada kuda yang gagah berani ketika dia mau berperang, karena kuda itu bisa tergelincir dan jatuh. Celakalah ketika seseorang bersandar kepada meriam, bersandar kepada persenjataan yang begitu hebat ketika dia turun dalam peperangan. Karena semua itu tidak ada apa-apanya jikalau Tuhan tidak berkehendak memenangkan engkau dalam peperangan apapun. Saudara, maka bagi orang Kristen bukan bersandar kepada manusia itu tidak penting sama sekali. Yang paling penting adalah bersandar kepada Tuhan, karena dialah tempat perteduhan bagi kita turun-temurun. Dan fakta kedua, di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Fakta bahwa dia adalah tempat persandaran yang kekal. Dia yang keberadaannya itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak pernah berhenti menjadi Allah. Selalulah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka ini tempat persandaran yang pasti, yang sempurna, yang tidak mungkin bercacat, yang tidak mungkin jatuh. Maka siapa bersandar kepada Tuhan, dia bersandar kepada sesuatu yang tetap, yang pasti, yang sempurna. Barang siapa bersandar kepada sesuatu yang lain daripada Tuhan, maka tinggal tunggu saatnya dia akan jatuh. Tidak ada orang kuat, saudara. Dulu ketika saya masih remaja, bahkan ketika masih SD atau SMP, saya mempunyai pikiran, Soeharto ini nggak bisa diganti di Indonesia. Hanya dia makhluk satu-satunya atau manusia satu-satunya. Ya, maksudnya makhluk ciptaan Tuhan satu-satunya yang bisa memimpin Indonesia ini. Tidak ada yang seperti Soeharto. Jadi dalam pikiran saya ini Soeharto itu seperti seakan-akan dia adalah semacam dewa yang gak bisa diganti, saudara. Itu waktu saya masih ada di Sumba sana, waktu saya masih remaja. Umur 20 tahun saya pindah ke Jawa, di Malang ya. Sejak umur 20 tahun saya tinggal di Malang, di Jawa. Baru kemudian di sini mulai terbuka pikiran saya. Ternyata ada orang-orang yang mengkritik. Lalu saya merasa ketakutan. Kan kritik Soeharto kan tidak gampang ya. Ya, kalau di tempat asal saya di desa di sana itu seolah-olah Soeharto itu sudah jadi dewa ya. Nggak bisa diganti, itu presiden satu-satunya sampai mati itu. Nah, sampai di sini saya dengar sepupu-sepupu saya yang memang lahir di Malang. Mereka mengkritisi, begini-begini, kejelekannya begini-begini. Loh, kok berani mereka ini? Lalu kemudian pikiran saya mulai terbuka. Ternyata itu tahun 92 pertama kali datang. Tahun 98, 5 tahun kemudian, dia betul-betul jatuh. Jatuh tidak karu-karuan. Ya. Betul-betul jatuh yang tidak karu-karuan, sangat-sangat menyakitkan. Tidak ada manusia itu tempat persandaran yang tetap, yang teguh. Nggak ada manusia yang kekal kekuasaan. Pasti habis. Ya. Seseorang yang berkuasa karena Tuhan mau dia berkuasa. Kalau Tuhan sudah tidak mau, Tuhan tinggal buang dia, ganti dengan orang lain. Nggak usah sombong, nggak usah petenteng, ya. Nggak usah membanggakan diri, mengatakan diri hebat, ya. Ya. Pokoknya sebut saya saja pendeta MYM. Aman kamu jalan. Ini kesombongan yang luar biasa. Ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan kecuali Tuhan yang adalah tempat persandaran turun-temurun yang
keberadaannya dari kekal sampai kekal. Lalu kalau kita secara ringkas merenungkan ayat 3 dan seterusnya, dan kita misalnya berfokus kepada ayat yang ke-10, itu berbicara umur manusia yang begitu singkat, sangat singkat. Saya kalau mikir sekarang kayak baru kemarin ya, saya main-main di semak-semak sama teman-teman saya di Sumba sana, umur sekitar 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, saya sudah ingat semua itu ya, ketika main petak umpet ya, main petak umpet itu sampai kami berani naik di itu zaman dulu. Itu orang Sumba itu atap, bukan atap, ada semacam loteng di atas itu tempat simpan jagung apa dan lain sebagainya. Kita naik ke atas itu sembunyi ya, atau naik, saya paling sering naik pohon kelapa yang pendek ya, saya sembunyi di atas ya, kayak baru kemarin itu. Saya masih ingat wajah teman-teman saya masih ingat semua keadaan daerah saya waktu itu bagaimana ya, kayak baru kemarin. Tapi sekarang umur saya sudah berapa? Sudah setengah abad lebih. Besok sudah setengah abad lebih, 1 tahun. Sudah tua saudara. Nanti tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata, sudah putih semua. Sudah putih semua kan. Sudah ngomong, mungkin saya harap ngomong tetap lancar ya kalau saya. Saya lihat pendeta Stephen Tong tadi khotbah itu di live streaming ya, GRI. Itu suara, saya bilang kepada istri saya, suaranya masih ganteng, suaranya belum berubah, tapi wajahnya sudah keriput semua. Wajahnya sudah sangat-sangat tua karena sudah di atas umur 80 tahun ya, tapi suaranya ini masih jernih ya, tidak ada perubahan apapun ya. Ya, saya berdoa juga suara saya nanti kalau umur 70, di atas 70 masih bisa khotbah, suaranya masih jernih ya. Tapi biasanya orang yang terus khotbah, yang terus bicara itu suaranya bening. Tapi orang yang kikir suaranya, mau nyanyi saja, ini harap di sini nyanyi itu los suaranya. Ya, saya kadang-kadang tidak ikut, bukan kadang-kadang, sering-sering tidak ikut nyanyi. Gereja mana saja saya khotbah ya, selain di sini ya, saya sering tidak ikut nyanyi. Kenapa? Karena menghemat suara nanti untuk khotbah. Kalau saya sudah teriak-teriak nyanyi nanti, suara saya sudah habis waktu khotbah, sudah lelah ya. Jadi kita tidak usah ukur-ukur suara saudara untuk Tuhan ya. Tidak usah ukur-ukur suara untuk Tuhan ya. Ya, mari kita kembali saudara. Umur manusia itu sangat-sangat singkat ya. Sangat-sangat singkat saudara. Jadi saudara yang muda-muda ini jangan berpikir, oh saya masih muda, Anda tidak tahu umur saudara berapa. Ya, tidak ada orang yang tahu. Ya, maka orang-orang muda jangan sombong ya. Saya lihat di Facebook itu orang muda yang sangat sombong. Dia berbicara kepada seorang yang umur sudah 60 tahun ke atas. Debat mereka. Begitu debat, dia mungkin sudah tidak tahan dan orang tua ini akhirnya dia tulis kata-kata, kamu itu sudah bau tanah katanya gitu. Lalu orang tua itu balas begini ya, kalau saya tidak salah, ya saya bau tanah ya, tetapi kita tidak tahu siapa yang mati duluan, kamu atau saya. Betul saudara, seperti saya ini banyak orang mendoakan ya, banyak orang mendoakan mati. Ada yang bilang tahun 2022 saya meramalkan pendeta MYM mati karena serangan jantung tahun 2022. Sekarang sudah 2023, itu ramalan palsu. Lalu waktu saya live streaming di YouTube, saya balas begini, ya terima kasih Anda bilang saya mati tahun 2022, tetapi jangan-jangan Anda yang mati lebih dahulu daripada saya. Umur ini kita tidak tahu saudara ya, umur kita tidak tahu ya, tidak ada yang tahu. Dan orang yang umurnya panjang sekalipun tetap hanya sebentar saja. Apa yang dikatakan Musa di sini saudara? Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Memang itu umur rata-rata kita. Kalau di sini di Jawa ini di tempat yang padat sekali penduduknya, tiap kali kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dari masjid ya, pengumuman orang meninggal, saya kadang-kadang kaget. Ada yang baru 50 berapa, ada yang 60. Itu belum terlalu tua saudara, tapi itulah fakta.
di dunia ini. Kalau Tuhan beri anugerah 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun, kata Musa. Ya, ini memang rata-rata umur kita, saudara. Tidak lebih. Kalau orang-orang di Eropa sana, saudara, karena ekonomi mereka lebih bagus, juga penataan lingkungan lebih bagus, semua lebih bagus, itu ada orang umur sampai 100 tahun ada. Rata-rata 80-90 tahun itu baru meninggal itu. Ada orang sudah umur 80 tahun masih naik sepeda pancal, ya, sepeda ontel, masih ngayuh sepeda ontel. Itu berarti fisiknya bagus, jantungnya bagus, saudara. Tapi di Indonesia kita ini memang 70, kalau kuat 80 tahun, itu umur rata-rata kita. Nah, di dalam umur yang sangat-sangat singkat ini, saudara, kita bukan baik-baik saja. Ini celaka besar, ya. Umur sudah singkat, tapi kondisi kita bukan baik-baik saja. Mari kita membaca ayat yang ke-8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Ternyata kita hidup di dalam kesalahan dan dosa, dan semua itu tidak terlindung dari hadapan Tuhan. Semua itu sangat clear, sangat jelas di hadapan Tuhan. Apa dosa yang kita perbuat, saudara? Tidak ada yang tersembunyi, satu pun tidak. Jadi umur sudah sangat singkat. Bukannya baik-baik, bukannya aman-aman, bukannya benar-benar, bukannya beres-beres, tapi hidup di dalam kesalahan dan dosa. Orang Kristen pun masih juga seperti itu. Dan memang itu fakta yang memang terjadi, saudara, dan tidak bisa dihindari. Jangan kira seorang pendeta seperti saya itu bisa hidup seperti malaikat. Tidak ada itu. Ya, semua orang bisa jatuh dalam dosa, termasuk orang Kristen. John Wesley itu mengajarkan ajaran perfeksionisme. Artinya orang Kristen kalau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, dia bisa 100% suci. Tapi ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yang selalu menekankan rusak totalnya manusia dalam dosa, dan menekankan bahwa manusia sekalipun sudah diselamatkan, sekalipun sudah ditebus oleh Tuhan, tetap masih bisa jatuh dalam dosa. Dan contoh paling menyolok di dalam Alkitab itu siapa? Raja Daud. Siapa orang lebih dekat dengan Tuhan daripada Daud? Disebut dalam istilah bahasa Inggris itu, Daud adalah God's own heart. God's own heart. Hatinya Tuhan sendiri. Ya. Kesukaan Tuhan sendiri itu Daud itu. Ya. Tetapi dosanya begitu luar biasa, bahkan saya pun tidak melakukan dosa seperti dia. Karena dia setelah berzina dengan istri orang, lalu atur rencana bunuh suaminya. Betul ya? Bunuh suaminya pakai cara tipu-tipu. Ada yang mengatakan, ada teolog yang mengatakan, atau ahli Alkitab yang mengatakan, dari hukum pertama sampai hukum ke-10, Daud langgar semua itu ketika dia berzina dengan Batseba lalu bunuh suaminya. Semuanya. Hukum pertama tentu tidak ada takut akan Tuhan. Dia tentu ada Allah lain. Seks itu Allah lainnya dia. Kenikmatan seksual itu adalah Allah lainnya dia, bukan Tuhan. Ya. Semua dari hukum pertama sampai ke-10, menipu, membunuh, berzina, bersaksi dusta, tulis surat kepada Yoab, pemimpin perang. Hei Yoab, nanti kalau kau terima surat ini, taruh Uria, suami Batseba itu di tempat peperangan paling sengit, biar dia mati di situ. Ini saksi dusta, saudara. Ditutup rapat-rapat, kasih ke Uria. Coba Uria itu buka surat itu, bagaimana? Saya mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, Uria tidak buka itu surat karena dia adalah prajurit yang sangat setia. Ketika Daud berkata, pergi ke rumahmu, tidur dengan istrimu, supaya Batseba yang hamil karena anak Daud itu ketutup, ya. Kemudian Uria tidak mau pulang ke rumahnya, dia tidur di tempat lain, saudara.
Dia prajurit yang sangat setia. Mungkin dia tidak buka surat itu. Tapi kemungkinan kedua, kalaupun dia buka surat kematiannya itu yang dikirim ke Yoab oleh Daud, karena dia setia, dia tetap jalani itu. Ini orang hebat luar biasa. Ya, apa Daud itu dibandingkan dengan Uria dalam hal ini? Tapi Daud tetap dipuji Tuhan sebagai tidak ada raja yang seperti hambaku Daud di kalangan Israel. Selalu Daud jadi rujukan. Daud pejina itu jadi rujukan, saudara. Ya, mengapa? Apa yang menjadi pembeda di sini? Daud itu betul-betul bertobat. Beda dengan Saul. Saul sudah melakukan kesalahan, ditegur pun tidak bertobat. Tapi ketika Daud ditegur, dia betul-betul bertobat. Sampai menulis Mazmur pasal 51, Mazmur yang sangat indah sekali. Ya, dari Mazmur 51 itu kita kemudian memikirkan konsep tentang dosa asal. Aku dikandung ibuku dalam dosa. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, jadi kembali kepada kita, saudara, tidak ada hidup kita baik-baik saja. Hidup sudah singkat, diisi dengan kesalahan dan dosa. Malang sekali nasib kita ini. Kasihan sekali kita ini. Maka jangan petantang-petantang di hadapan Tuhan. Jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kalau masih hidup saat ini, Tuhan tidak musnahkan kita. Tuhan tidak bakar kita ke api neraka, karena Dia berbelas kasihan kepada kita. Hanya anugerahnya saja. Jangan sombong, jangan meninggikan diri. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang penting di dalam Alkitab yang kita betul-betul harus gentar di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun membanggakan diri. Jadi umur kita singkat sekali. Tiap kali memperingati tahun baru, ingat, waktu kita tambah pendek di dunia ini. Apa yang kita isi waktu kita itu? Kita isi dengan apa? Saudara, biarlah kita selalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, dan kita belajar untuk membenci kesalahan dan dosa, dan berjuang seumur hidup bagi Tuhan, ya. Jadi umur sudah singkat, penuh dengan kesalahan. Itu ayat 8. Lalu ayat ke-11 misalnya, kita melihat Tuhan yang murka di sana, ya. Saya membaca, ya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya, who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murka terhadap dosa, murka terhadap kesalahan, murka terhadap setiap pelanggaran akan hukum Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, jangan pikir enak saja. Ada orang Kristen yang menganggap segala sesuatu enak saja. Ya, toh dosa saya sudah dihapus Tuhan. Untuk itulah Yesus disalibkan. Kenapa saya pusing-pusing memikirkan dosa saya? Ini ciri khas orang Kristen yang sama sekali tidak memahami bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang murka. Murka terhadap dosa, termasuk dosa kita orang Kristen. Memang Tuhan tidak akan menghukumkan neraka anak-anaknya yang sungguh-sungguh sudah dilahirkannya kembali. Ya, tidak ada satu anak Tuhan pun, tidak ada satu orang Kristen sejati pun yang dibuang Tuhan ke neraka. Tapi ketika orang Kristen berbuat dosa, murka Tuhan yang menyala itu tetap akan menghasilkan disiplin yang mungkin sangat-sangat menyakitkan bagi kita. Disiplin yang sangat-sangat menyakitkan bagi kita, orang-orang Kristen yang tetap tidak mau bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita. Jangan kita kemudian berpikir, ya, tetap selamat kok, lalu kita nanti mulai menggolong-golongkan diri kita kepada golongan yang oleh Rasul Paulus katakan apa?
mereka diselamatkan, tetapi seperti ditarik dari dalam api. Saudara-saudara, kita dipanggil Tuhan bukan untuk itu. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk ditarik dari api, syukur selamat, lalu tidak berbuat apa-apapun untuk Tuhan. Tapi kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu Tuhan yang murka, dan oleh karenanya kita harus hidup bijaksana. Ayat 12, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini yang paling penting ya ketika kita memulai tahun baru. Ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami yang singkat. Ini bukan sekedar hitung-hitung, tapi merenungkan, memikirkan bagaimana kita mengisi hari-hari kita yang sangat singkat itu, saudara, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu begitu singkat, maka harus diisi dengan apa? Hal yang paling penting. Ya, kalau Anda mengatur satu rencana atau pekerjaan, kalau waktunya panjang, saudara memikirkan hal-hal yang merupakan selingan apa. Tapi kalau waktunya sangat singkat, saudara harus memilih dari sedemikian banyak daftar yang harus dikerjakan itu, hal yang paling penting. Bodohlah yang menjalankan yang tidak penting, lalu membuang yang sangat penting. Maka umur kita sangat singkat. Yang paling penting apa? Menjalankan kehendak Tuhan. Yang paling penting apa? Hidup bagi Tuhan. Yang paling penting apa? Bersekutu dengan Tuhan. Yang paling penting apa? Melayani Tuhan. Itu yang paling penting dari semua. Dan melayani Tuhan itu tidak terbatas hanya di gereja, tapi dalam seluruh bidang kehidupan kita setiap hari. Maka kalau saudara memperhatikan cara saya menggunakan Facebook misalnya, YouTube atau TikTok, semua itu saya ukur, semua itu saya perkirakan dengan baik, semua itu saya hitung-hitung, apakah ini sesuai kehendak Tuhan, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Saudara, semua saudara, termasuk berkhotbah, ya, semua khotbah harus digumulkan dan harus memikirkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena inilah cara kita satu-satunya mengisi hidup kita. Waktu begitu singkat, maka mari kita hitung hari-hari kita dan mengisinya dengan bijaksana. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Yesus Kristus berkata, jangan membuang mutiara di mulut babi. Ya, jangan mengurus perkara-perkara tidak penting. Uruslah perkara-perkara paling penting di dalam dunia ini, saudara, untuk kemuliaan Tuhan Allah. Apapun urusannya, apapun pekerjaan Anda, uruslah yang paling penting dalam pekerjaan Allah, dalam pekerjaan Anda, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Ya, lalu kemudian bagian paling terakhir, Mazmur yang sangat indah ini, dari ayat 13 sampai 17, itu memohonkan anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Ini Mazmur yang sangat-sangat indah. Saya berulang-ulang dalam situasi tertentu, dalam saat-saat tertentu, saya sengaja memilih untuk membaca Mazmur 90 ini.
untuk merenungkannya, untuk memikirkannya, dan untuk mendapatkan sesuatu kekuatan rohani yang baru untuk menjalani kehidupan yang sangat-sangat sulit ini. Saudara-saudara, keadaan kita akan tambah sulit, ya. Kita tidak tahu seperti apa kesulitan itu, karena kita tidak bisa memprediksi apapun, tapi Alkitab jelas berkata akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Neraka bagi sesamanya manusia mungkin adalah sesamanya manusia. Ya, sebagaimana dikatakan oleh filsuf Prancis yang namanya Jean-Paul Sartre, ya. Dia mengatakan kita manusia ini sebetulnya neraka itu siapa? Sesama kita itu neraka. Semua berawal dari tatapan mata katanya. Tatapan mata yang ingin mengobjekkan orang lain. Dia subjek, orang lain jadi objek. Dilihat-lihat jadi objek kan. Dia kasih ilustrasi yang terkenal, saudara. Kalau ada seseorang nginceng, ya, mengintip di sebuah ruangan. Dulu kan lubang kunci pintu zaman dulu kan besar-besar kuncinya itu, ya. Jadi lubang kunci itu bisa untuk mengintip ke dalam ruangan. Nah, ketika seseorang itu mengintip ke dalam, dia lihat orang-orang di dalam beraktivitas seperti apa, ya. Mereka bicara seperti apa, dia intip, dia lihat semua. Dia di situ menjadikan dirinya subjek dan orang-orang dalam ruangan itu sebagai objek yang dia telanjangi semua. Memang itu kecenderungan manusia kita katanya. Ingin menjadi subjek dan mengobjekkan orang lain. Ya, ingin menguasai orang lain. Semua berawal dari tatapan mata. Dan kata Sartre, kalau tiba-tiba orang yang lagi nginceng ke ruangan tadi itu, yang mengobjekkan orang-orang di dalamnya, menelanjangi semua orang-orang di dalamnya, tiba-tiba datang dari belakang dia orang lain yang memergoki dia. Hei, kamu ngintip apa? Nginceng kamu, ya? Kamu ini jahat, ya? Kok nginceng kamu itu? Dia kaget. Begitu dia kaget, sekarang dia jadi objek orang lain yang memergoki dia tadi. Hidup kita ini hanya begitu, kata Jean-Paul Sartre, seorang filsuf Prancis itu. Ingin saling mengobjekkan, ingin berkuasa terhadap orang lain. Walaupun filsafatnya secara keseluruhan saya tidak sepakat, tapi dalam poin ini dia benar. Itu fakta manusia berdosa. Ingin menguasai orang lain, ingin mengobjekkan orang lain, ingin menelanjangi orang lain, ingin dirinya jadi subjek, orang lain jadi objek semua. Itu fakta manusia berdosa, saudara. Maka saudara, biarlah kita memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, agar kita betul-betul kuat mengalami segala kesulitan yang ada. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Manusia mungkin tambah rusak, mengobjekkan, menelanjangi sesamanya mungkin lebih ngeri. Kita tidak tahu. Antikristus yang akan datang itu muncul seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah apa? Ku tahu siapa yang ku percaya. I know whom I have believed. That is Jesus Christ, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Tritunggal yang menyatakan diri di dalam pribadi kedua, Yesus Kristus. Dialah yang memegang hidup kita. Maka tidak peduli berapa kesulitan, tidak peduli berapa susahnya dunia ini, kita tahu Yesus Kristus pimpin kita di tahun 2023 ini. Yang lalu kita sudah lewat juga. Covid begitu hebat kan? Sudah banyak mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang meninggal, tapi Tuhan tetap masih menyisakan kita. Itu semua anugerah Tuhan. Itu tidak berarti bahwa mereka yang meninggal, mereka tidak mendapat kasih sayang Tuhan. Mereka sudah mendapat kasih sayang Tuhan di dalam konteks mereka masing-masing. Tapi kita boleh melewati semua itu. Saya sendiri terutama bisa melewati sakit jantung itu tahun 2020. Di mana Covid saat itu menghebat. Saya tidak terkena Covid sedikit pun. Bolak-balik belasan kali ke rumah sakit. Karena kumat-kumat itu jantungnya. Tapi dari Covid aman. Itu pemeliharaan Tuhan, saudara. Mari kita bersyukur, ya. Jangan kita jadi anak sekolah minggu
Diceritain sekolah minggu, senang, bagi-bagi permen, selalu pulang ditanya, tadi Pak Guru cerita apa ya? Tadi pagi Pak Guru cerita apa? Tidak tahu. Tahu tidak? Lihat gurunya, ya tidak tahu kan? Nah saudara, jangan kita menjadi anak sekolah minggu seperti itu, tapi marilah kita menjadi orang yang bijaksana menghitung hari-hari yang ada. Ada satu cerita menarik mengenai anak sekolah minggu di Amerika. Guru sekolah minggunya itu bercerita tentang Natal. Setelah lama cerita tentang Natal, dia cerita tentang Maria, lalu guru sekolah minggu itu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, menurut kalian siapa wanita paling penting di dunia ini? Dia menjawab Eve. Ada satu orang anak sekolah minggu, Eve itu Eva, Hawa ya, Hawa dalam bahasa Indonesia. Tapi dia Eve. Lalu gurunya itu, kenapa kamu bilang Eve? Karena setiap akhir tahun 2 kali kita menyebut Eve katanya. Ada Christmas Eve, ada New Year Eve. Christmas Eve itu malam Natal. New Year Eve itu malam tahun baru. Kita selalu memperingati itu. Selalu nama Hawa atau Eve disebut, maka dialah yang paling penting katanya. Tidak nyambung dengan cerita gurunya tadi itu. Ya, tidak nyambung dengan cerita gurunya. Kita jadi orang Kristen sering seperti anak sekolah minggu seperti itu. Nanti coba saya survei. Khotbah saya yang minggu lalu apa? Sudah paham tidak? Nanti saya kasih nilai ya. Ya, paham tidak? Bisa menjelaskan? Biarlah kita tidak menjadi seperti anak sekolah minggu, tapi menjadi orang Kristen yang terus menghitung hari-hari kita agar memperoleh hati yang bijaksana untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap orang dalam 1 tahun diberi hari yang sama, 365 setengah hari. Semua itu sama, tidak berbeda. Yang membedakan hanya apa? Bagaimana orang mengisi waktunya. Ada orang membuang-buang waktu, ada orang mempergunakan seluruh anugerah dan talenta yang Tuhan berikan untuk hidup bagi Tuhan. Itu yang membedakan. Ada orang jalan-jalan, shopping, jalan-jalan ke mall, hanya cuci-cuci mata, tidak mengerjakan apapun. Apalagi kalau dia sudah banyak uang, ongkang-ongkang di rumah, nonton TV, seluruh hidupnya, sepanjang hidupnya hanya isi dan itu. Tidak mengerjakan apapun, bahkan untuk perkara hidup sehari-hari tidak mengerjakan. Ya, apalagi melayani Tuhan, apalagi datang ke gereja. Jadi seluruh hidupnya hanya untuk hal-hal yang tidak penting, maka kasihan sekali. Biarlah kita menjadi orang yang mengisi hidup kita dengan hal yang penting, mengerjakan kehendak Tuhan sesuai dengan talenta, bakat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saya harus banyak-banyak berkhotbah, karena itu anugerah karunia roh yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, harus banyak-banyak mengajar, harus banyak-banyak melayani, harus banyak-banyak memberitakan Injil, harus banyak-banyak melakukan apa saja yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Itu sebabnya juga saya main gitar, saudara. Saya jadi takut sendiri. Tuhan memberikan saya bakat musik, lalu saya diamkan, tidurkan itu. Ini bukan cara Kristen. Semua bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu, saudara. Apa yang ada pada saudara, kembalikan itu untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah di tahun yang baru ini kami bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, bersungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, berikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami membenci dosa dan hidup suci, hidup benar bagi Tuhan. Biarlah kami menggunakan seluruh karunia, talenta dan bakat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan,
di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.